Hadiah sayembara mencari ijazah SMK Wapres Gibran menembus angka lebih dari 2 miliar rupiah. Pembuat sayembara Denny Indrayana meminta Gibran segera menunjukkan ijazah SMK-nya. Sayembara ijazah pendidikan SMK Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka masih terus bergulir. Hingga 21 Agustus 2026, hadiah sayembara sudah menembus angka lebih dari 2 miliar rupiah. Pembuat sayembara, mantan Wamenkumham Denny Indrayana meminta Gibran menunjukkan ijazah SMK-nya ke publik. Hadiah sayembara menunjukkan ijazah SMA atau sederajat Gibran Rakabuming Raka sudah tembus angka 2 miliar rupiah. Tepatnya adalah 2.016.370.000 rupiah. Langkah hukum tetap dilakukan, gugatan ke PT UN, ke PN, ke KIP, tapi gerakan sosial juga perlu kita gaungkan. Karena tidak boleh ada syarat menjadi wapres, pendidikan SMA atau sederajat tidak dipenuhi. Jika Mas Gibran tidak punya bukti pendidikan SMA atau sederajat, maka layak kita menuntut beliau untuk mundur, berhenti, atau dimundurkan. Sementara itu, Ketua Umum Militan Gibran Nusantara, Andi Azwan menyebut bahwa sayembara yang dilakukan Denny Indrayana sia-sia. Andi Azwan menduga ada motivasi politik dalam sayembara tersebut. Pola yang dilakukan ini adalah mengajak masyarakat ya untuk membuktikan ijazah SMA Mas Gibran. Yang jelas tidak ada ijazah SMA Mas Gibran karena Mas Gibran tidak bersekolah SMA di Indonesia. Apa motif di balik itu? Motif di balik itu adalah politik semata, ya. Karena ini ingin melihat bahwasanya apa yang dilakukan Denny Indrayana ini adalah untuk mengganggu pemerintahan Prabowo Gibran. Sebelumnya, PT UN Jakarta menerima gugatan pemerhati pendidikan Mercy Sihombing terkait surat keterangan setara ijazah milik Gibran yang diterbitkan Kemendikdasmen. Usai gugatan diterima, PT UN Jakarta akan menggelar sidang pokok perkara pada 27 Agustus mendatang. Tim Liputan iNews melaporkan. Sidang lanjutan pra-peradilan ex-Jampitsus Febri Adriansyah kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan membahas 2 perkara sekaligus. Kuasa hukum Febri sebut proses hukum yang menjerat kliennya bertentangan dengan 40 peraturan. Sidang lanjutan pra-peradilan yang diajukan mantan Jampitsus Febri Adriansyah kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan 2 perkara dalam agenda. Perkara nomor 135 yang menguji keabsahan penetapan tersangka dan penahanan oleh Kejaksaan Agung memasuki agenda pemeriksaan saksi ahli serta penyerahan bukti dari pihak termohon. Kejagung menghadirkan 3 ahli untuk menjelaskan sejumlah aspek hukum terkait TPPU dan hukum pidana, yakni ada dosen STH Jentera sekaligus mantan Ketua PPATK Dr. Yunus Hussein sebagai ahli perbankan dan TPPU. Lalu ada dosen Fakultas Hukum UAI, Profesor Suparji sebagai ahli pidana, serta dosen Fakultas Hukum UGM, Dr. Fatahillah Akbar sebagai ahli pidana. Sementara perkara nomor 134 yang menguji keabsahan penetapan tersangka, penggeledahan, penyitaan hingga pencekalan oleh Polri memasuki agenda penyerahan kesimpulan dari pihak pemohon dan termohon. Kuasa hukum Febri Diansyah, menyebut proses hukum yang menjerat kliennya bertentangan dengan 40 peraturan. Pelanggaran tersebut meliputi 5 aspek, yakni berkaitan dengan surat perintah penyidikan, penggeledahan, penyitaan, penetapan sebagai tersangka, dan pencekalan. Kami mengidentifikasi dan menyimpulkan, kami tuangkan dalam kesimpulan bahwa terdapat 40 bagian ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang dilanggar selama proses hukum tersebut. Jadi bukan 1 atau 2 ya, tapi 40 peraturan perundang-undangan, termasuk diantaranya adalah putusan Mahkamah Konstitusi, bagian pertimbangannya ataupun bagian amar putusannya. Di konstitusi ada 1 yang dilanggar, di KUHAP itu ada 23 bagian dari KUHAP yang menurut kami itu
dilanggar. Kemudian ada 2 bagian di KUHP, 4 bagian di Undang-Undang Pencucian Uang, Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Kejaksaan, dan juga ada 4 putusan Mahkamah Konstitusi yang menurut kami dilanggar selama proses tersebut, dan juga ada peraturan Kapolri dan peraturan Jaksa Agung. Poin yang ingin kami sampaikan adalah selain proses pra-peradilan ini perlu dilihat sebagai pelaksanaan hak dari tersangka, tapi kami melihat dan ingin menempatkan ini jauh lebih besar dan jauh lebih penting, yaitu sebagai upaya untuk meluruskan dan mengkoreksi proses hukum yang dilakukan secara melanggar hukum atau tergesa-gesa dan bahkan terkesan dipaksakan. Sidang perkara 135 dan 134 ditunda dan akan dilanjutkan pada Rabu 26 Agustus mendatang dengan agenda penyampaian kesimpulan dan bacaan putusan hakim. Dari Jakarta, Disti Arifah Laksana, Firmauzia, iNews melaporkan. Sementara itu di luar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, massa menggelar demonstrasi menolak gugatan pra-peradilan yang diajukan mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Massa berorasi sambil membentangkan spanduk bertuliskan Aksi Merdeka Kawal Pra-peradilan, tolak pra-peradilan Febri Adriansyah. Ada 5 poin utama yang dituntut dalam aksi ini, diantaranya adili Febri hingga meminta jangan ada pihak yang menghalangi upaya pemberantasan korupsi. Para demonstran menilai barang bukti berupa 74 kg emas hingga uang tunai seharusnya sudah cukup untuk menjebloskan Febri ke penjara. Jadi yang pertama kita ketahui bahwasanya kasus Febri Ardiansyah ini kan begitu besar, yang dimana sangat merugikan bangsa dan negara. Terkhususnya apalagi beberapa bukti-bukti 74 kg emas beserta juga uang kurang lebih 500 miliar, yang dimana itu sangat merugikan masyarakat. Nah, dimana tuntutan kami hari ini pada masa aksi hari ini bahwasanya kami menolak pra-peradilan Febri Ardiansyah. Karena kenapa? Seorang koruptor bisa-bisanya mengajukan pra-peradilan, yang dimana sejak awal dia sudah menyatakan bahwasanya bukti-bukti itu bukan bagian dari pemilikan dia. Tetapi kenapa bisa sampai hari ini dia berubah pikiran bahwasanya itu kepemilikan saya. Nah, arti kan di balik ini semua kan ada yang mendalangi itu. Lainnya, pemirsa, ketika informasi lainnya, DKPP nyatakan KPU RI tidak melanggar etik soal dokumen pencalonan Joko Widodo di Solo hingga jadi presiden. Bonatua sebagai pihak pengadu menyayangkan DKPP yang menyebut KPU sudah profesional. Dalam sidang pembacaan putusan, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP menolak seluruh pengaduan Bonatua Silalahi terkait dokumen legalisasi ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Dalam aduannya, Bonatua mempersoalkan fotokopi ijazah yang telah dilegalisasi tapi tidak mencantumkan tanggal legalisasi. DKPP menyatakan persoalan itu tidak serta-merta membuktikan dokumen yang digunakan dalam tahapan pencalonan sebelumnya tidak sah. DKPP menilai para teradu tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Bonatua pun menyayangkan putusan itu karena bisa menimbulkan masalah kearsipan dan verifikasi dokumen nantinya. Baik, Assalamualaikum ya, selamat siang. Sebenarnya saya sangat menyayangkan terkait adanya pernyataan bahwa KPU sudah profesional telah melakukan upaya korektif dengan menerbitkan PKPU nomor 17 tahun 2023 tentang jadwal retensi arsip. Kita tahu di situ itu sebenarnya perbaikan mengganti PKPU nomor 18 tahun 2013 tentang jadwal retensi arsip.